Hi guys, hello grade 12. How is it going? How are you there? Good morning. Halo kelas 12, apa kabar? Selamat pagi ya. I hope all of you are healthy and also family members. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan juga semua keluarga. Please get prepared. Have a breakfast first. Siap-siap ya, kita akan belajar. Tolong juga kamu sarapan supaya nanti kamu fokus belajarnya. Please be focus, oke? Okay? Miss harap kamu fokus belajarnya. Oke, okay, we have English today. Still with me, your English teacher, Miss Maria Simamora. Masih bersama dengan Miss, guru bahasa Inggris kamu, Miss Maria Simamora. Oke, okay. Last week we have learned about the causative. Oke, minggu lalu kamu udah belajar tentang causative. And today we have the new topic. Sekarang kita belajar di topik baru. What is that? That is about news item. Jadi topik kita hari ini adalah tentang news item. What is news item? News item itu apa sih? News item. Nah, kita bercerita tentang berita. Oke, kamu pernah baca koran nggak? Have you ever read the newspaper? Have you ever heard the news from television or the radio, or have you ever read the news from your social media or from gadget? Kamu pernah kan baca berita dari koran, baca berita dari sosial media kamu atau dari gadget kamu, atau kamu pernah juga mendengar berita dari televisi ataupun dari radio. Nah, pertanyaannya, apa sih fungsinya? What is the function? What can you catch? What can you learn from the news? Apa yang bisa kamu pelajari dari berita itu? Apa yang bisa kamu dapat? Apa sih fungsinya berita itu? Nah, fungsinya apa? That is inform the important news. Menginformasikan tentang berita yang sangat penting. Informasi yang sangat penting. Nah, informasi apa itu? Bisa seputar kriminal, juga bisa tentang pendidikan, kesehatan, tentang olahraga, tentang belajar, tentang teknologi, banyak yang harus kita ketahui supaya apa fungsinya kita mendengarkan berita, membaca berita, menambah ilmu pengetahuan supaya kita juga nggak kudet, kudet, kurang up to date. Jadi kita harus banyak membaca ya. Jadi kita banyak membaca, banyak mendengar. Tapi tidak semua berita harus kamu dengarkan. Perhatikan sumbernya. Apakah itu sumber bisa terpercaya apa tidak? Jangan termakan dengan berita-berita bohong atau yang disebut dengan hoax ya, berita-berita palsu. Caranya gimana Miss supaya nggak gampang termakan berita palsu? Perhatikan sumbernya. Jelas nggak sumbernya? Pakar yang menyampaikan, oke? Jelas apa tidak? Diakui nggak? Sesuai dengan nggak kaidah hukum? Itu dia, makanya semakin kamu banyak membaca, semakin kamu banyak menonton hal yang positif, semakin kamu mengetahui sesuatu, kamu nggak akan gampang dibodoh-bodohi. Kamu akan mencerna mana informasi yang penting, mana informasi yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, mana informasi yang bohong. Gitu. Makanya tingkatkan literasi kamu ya, tingkatkan kemampuan membacanya, bukan membaca cepat maksudnya, jadi kemampuan memahami suatu bacaan. Oke, jadi kita akan belajar news item. We are going to study about the news item. Perhatikan video pembelajaran selanjutnya. Penjelasan mengenai news item. Okay, let's go to the topic. It's about news item. Nah, let's see the picture number 1. Lihat gambarnya yang Miss kirim. Pertama ini adalah what is news item? Apa itu news item? Tadi udah Miss kasih kan sedikit-sedikit informasinya tentang apa. Nah, kita baca dulu ya. News item text is a text that inform the reader about certain events or events that happening. In this text, the writer would like to give clear information how, why, where the event happened. Jadi katanya, news item adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada pembaca. Kita bisa juga kepada viewers ya, penonton, tapi kita kan cerita tentang teks, jadi fokusnya ke reader ya anakku. News item adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca mengenai kejadian yang sedang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi atau yang lagi booming gitu ya, atau yang kejadian yang sedang terjadi atau kejadian yang sedang berlangsung. Nah, pada bagian teks tersebut, si penulis akan memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana kejadiannya bisa terjadi, mengapa bisa terjadi, di mana kejadian itu terjadi. Oke.
Itu news item ya, menceritakan informasi, mengatakan informasi, menginformasikan informasi kepada pembaca mengenai apa yang sedang penting, informasi apa yang sedang penting saat ini atau apa yang sedang terjadi. Nah, informasi yang di dalam berita bisa berupa kriminal, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bisa juga tentang yang lagi viral atau mengupas tentang berita-berita hoax. Jadi berita itu banyak jenisnya ya anakku. Jangan kamu fokus hanya kejadian kriminal saja, enggak. Tentang bencana alam juga masuk ke berita. Oke, jadi apapun bisa sekarang dibuat jadi berita selama itu masih penting, dianggap penting bagi orang banyak. Masuk kita ke gambar yang kedua, yaitu purpose of news item. Tujuannya tadi apa? To inform the readers about newsworthy or important event. Tujuannya itu tadi, menginformasikan berita penting bagi pembaca, kejadian penting bagi pembaca. Nah, setiap teks ada strukturnya. News item juga ada strukturnya. Pertama itu, lihat dulu ya, general structure of news item text. Struktur umum itu susunannya. Struktur umum dari news item, susunannya. Pertama, main event atau newsworthy events. Artinya adalah newsworthy ini menceritakan tentang ringkasan kejadian, ringkasan berita. Nah, lihat, section that tells a summary of an important event that occurred. Pada section news events, yang poin pertama atau paragraf pertama dari news itu menceritakan tentang ringkasan penting dari si berita tersebut. Dia semacam kayak terjawab lah dari pertanyaan si pembaca, apa, di mana, bagaimana, dengan siapa, gitu-gitulah ya. Jadi ini ringkasan utama, ringkasan tentang apa berita itu di bagian awal-awalnya. Masuk ke paragraf berikutnya itu background event. Background event itu apa, ataupun elaboration itu apa? Tells in detail the background of the incident, who is involved, where and how the event occurred. Ini menceritakan secara detail, secara rinci latar belakang dari kejadian, siapa yang terlibat dan di mana kejadian itu bisa terjadi. Nah, itu ya. Ini kalau dia di background event ini detail informasi utama. Secara detailnya itu diceritakan lagi, diberitakan lagi di background event. Oke, itu masuk dari background event. Struktur yang ketiga, sources. Sources itu sumber artinya. Sumber ini bisa didapat dari witness, bisa dari saksi mata ya. A news source may be a resource statement. Nah, sumber berita itu bisa didapat dari pernyataan siapa? A witness comment, dari si saksi mata. Opinion of experts, dari keterangan para ahli. Or a statement from the related party of an event, dari orang-orang yang terkait. Nah, siapa yang terlibat, siapa yang melihat langsung, siapa pelakunya langsung, siapa yang menyelenggarakan. Nah, itu yang bisa dijadikan sumber. Oke? Nah, lihat penjelasan berikutnya. Language feature of news item, ya. Struktur kebahasaan dalam news item yang pertama, number one, focusing on circumstances. Kalau berita itu fokus dia pada keadaan tempat kejadian, bisa keadaan lah, ya. Keadaan itu bisa juga dia masuk keterangan kapan, masuk dia keterangan waktu, itulah keadaannya, keterangan waktu, ke tempatnya, siapa. Nah, itu focus on circumstances. Lalu yang kedua, using material process. Dia menggunakan kata kerja proses. Itu dia. Oke. Nah, kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contohnya ya anakku. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Kita masuk ke contoh teksnya, yaitu Amazon Prime Day will actually be 2 days this year. Ini judul dari beritanya. Arti judulnya, Amazon Prime Day akan berlangsung 2 hari tahun ini. Amazon itu adalah suatu brand ya, suatu nama toko yang menjual brand-brand terkenal. Ada toko Amazon yang menjual merek-merek terkenal. Oke. Nah, paragraf 1. Amazon's Prime Day will return for the fifth time next month, and this year the discount holiday will run for the 2 entire days. Ini kira-kira terjemahannya kayak gini lah.
Amazon Prime Day akan diadakan kembali untuk kelima kalinya di bulan depan. Dan tahun ini diskon akan berlangsung selama 2 hari penuh. Nah, paragraf pertama ini masuk ke newsworthy events. Tentang apa dia? Ringkasan beritanya tentang apa? Tentang toko Amazon yang akan mengadakan Prime Day. Prime Day semacam acara diskon besar-besaran. Diadakan kapan? Bulan depan. Dan akan berlangsung selama 2 hari. Nah, ini berita penting loh aku bagi mereka yang suka belanja di toko Amazon. Toko Amazon toko yang terkenal. Tadi Miss bilang dia menjual brand-brand terkenal kan. Nah, Amazon akan mengadakan Prime Day. Diadakan bulan depan. Dan tahun ini diskonnya berlangsung selama 2 hari penuh. Nah, itu dia paragraf 1 tadi masuk ke newsworthy events. Tentang apa? Masuk kita ke background eventsnya. Lihat paragraf selanjutnya. Amazon announced that Prime Day this year will start at midnight on Monday, July 15th and run for 48 hours. The company boasts that the event will include more than 1 million deals around the world, such as step discounts on Alexa-enabled devices. In 2018, Prime Day lasted 36 hours, which was longer than in prior years. Amazon tested out its inaugural Prime Day in July of 2015 to celebrate its 20th anniversary. It designed the day to replicate Black Friday for Amazon diehards. Kira-kira terjemahannya seperti ini. Amazon mengumumkan bahwa Prime Day tahun ini akan mulai pada Senin 15 Juli dan berlangsung selama 48 jam. Amazon mengatakan bahwa acara ini memberikan jutaan penawaran dari seluruh dunia. Seperti diskon besar untuk Alexa. Alexa itu nama brand, nama merek. Di tahun 2018, Prime Day berlangsung selama 36 jam. Lebih lama di tahun sebelumnya. Amazon mengadakan Prime Day pertama kalinya di bulan Juli 2015 untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Prime Day dirancang untuk meniru Black Friday untuk penggemar Amazon. Nah, lihat. Tadi Miss bilang kan background event itu tentang detail atau informasi utama secara detail, secara rinci. Nah, secara rincinya dia lihat dijelaskan bahwa toko Amazon akan dimulai, kan langsung dijelaskan, dimulai kapan? 15 Juli dan berlangsung selama 48 jam. Berarti mulai tanggal 15 sampai 16 itu diskon besar-besaran pada toko Amazon. Nah, pada paragraf berikutnya, kalimat selanjutnya dia mengatakan sejarahnya aja. Amazon mengatakan bahwa acara ini memberikan jutaan penawaran. Nah, diceritakan ngapain aja selama diskon. Ada penawaran yang besar-besaran yang akan bisa didapatkan dari seluruh dunia. Terkhususnya bisa juga dapat diskon besar untuk brand Alexa. Nah, baris selanjutnya dia hanya menceritakan sejarahnya kapan, apa yang sudah mereka lakukan, atau tahun-tahun kemarin gimana Prime Day-nya. Tahun 2018 akan kapan, gimana Prime Day-nya 2015 juga. Nah, penutupnya yang terakhir itu Prime Day direncanakan untuk meniru Black Friday untuk penggemar Amazon. Jadi banyak penggemar Amazon. Jadi dibikin Prime Day ini katanya untuk meniru ada cetusan namanya Black Friday, Jumat hitam, semacam kayak belanja yang dapatkan diskon banyak gitu ya. Nah, itu dia background events-nya, detail utamanya. Jadi melalui membaca berita ini, para penggemar Amazon akan melakukan apa. Berlangsung 2 hari diskonnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu dia background events. Nah, masih ke terakhir sources. Nah, di sini ceritakan sourcesnya itu dari CNN. CNN ini kayak macam kantor berita. Nah, CNN ini udah diakui kalau dia ini kantor beritanya yang akurat, terpercaya. Nah, mereka diakui beritanya di seluruh dunia itu beritanya yang terpercaya dan akurat dan bisa dipegang penuh bahwa itu betul-betul terjadi, bukan hoax ya. Itu contoh dari news itemnya. Oke. Semoga kamu paham. I hope you understand learning about the news item. Ini menurut saya simple ya. Ini simple, sederhana dia dan sangat gampang. Kalau kamu sudah paham, sekarang kita bisa masuk ke penugasan. Tapi yang penting kamu paham dulu, kamu pindahkan dulu ke catatan kamu semuanya yang tentang news item yang Miss kirimkan itu.
Oke, kamu pindahkan ke catatan kamu, lengkapi dulu catatannya. Sekarang kita mencatat aja dulu ya sayang.